Mihura. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian klik dulu lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian tetap bisa support kita dan juga nggak ketinggalan update yang terbaru tentang channel kita. Jadi langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi aku bakal mulai ngasih tutorial, nge-review, dan ngejelasin gimana cara ngedit video pakai aplikasi KineMaster. Jadi di part 1 aku udah ngejelasin, kasih review, dan juga kasih tutorial kecil-kecilan gimana cara pakai aplikasi InShoot dalam ngedit video. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang KineMaster nih guys. Isinya bakal sama kayak yang itu, kayak review, ngejelasin, dan tutorial. Cuma beda app aja. Jadi ini tampilan KineMaster. Dia emang bentuknya itu horizontal. Nah, di samping ini itu ada project-project aku yang udah selesai. Jadi ini video-video yang udah selesai aku edit. Dan dia emang bakal mandek di sini. Jadi kalau misalnya kalian lupa nge-save ataupun apa, itu kalian bisa download lagi. Nah, ini kalian kalau mau mulai edit video, pencet yang plus ini, yang ada gambar kayak movie gini. Kalian klik. Ntar dia bakal keluar, pilih aspek rasio. Nah, dipilih aspek rasio ini, ada 1:1, 1:1 ini untuk Instagram, 9:16 ini untuk YouTube, tapi yang bentuknya vertikal. Sedangkan 16:9 ini untuk YouTube juga, tapi bentuknya horizontal. Nah, itu disesuaikan dengan bentuk video kalian. Kayak gitu. Dan kalian mau publish di mana. Jadi karena aku maunya yang horizontal, aku bakal milih yang 16:9 ya guys. Dan langsung kalian klik, ntar dia bakal langsung menuju ke galeri kalian. Jadi misal aku bakal masukin video sebentar, ini ya misalnya video dan cover aku. Terus aku klik checklist. Habis itu, walaupun dance cover aku bentuknya vertikal, mereka KineMaster ini akan menyesuaikan di mana dia akan menjadikannya jadi horizontal. Tapi nanti kalau di YouTube masih bisa ditonton secara vertikal ya guys. Ini maksudnya biar bisa double, jadi bisa pas dipublish ntar bisa ditonton sama orang dalam bentuk vertikal maupun horizontal kayak gitu. Nah, ini di lapisan ini, di menu lapisan itu ada media, efek, stiker, teks, dan tulisan tangan. Media ini untuk kalian masukin foto ataupun video, jadi bisa kalian double. Kayak misalnya ini. Nah, bisa kalian masukin ke dalam sini. Kayak gitu. Dan juga bisa juga kalau kalian mau masukin video. Sebentar ya, videonya bukan di sini. Media. Kayak gini. Maaf ya guys nih, ya kayak gini. Jadi dia bakal masuk ke video. Kayak gitu. Maaf suaranya lagi-lagi guys. Ntar ya aku sesuaikan dulu. Kalian kaget terus jadinya nih. Nah, tuh kan jadi kayak bisa ada video di dalam video kayak gitu. Nah, tapi untuk video dalam video ini, video yang dimasukkan itu harus MB-nya jangan terlalu besar dan ya intinya MB-nya jangan terlalu besar karena dia ini KineMaster hanya mensupport MB yang kayak sedikit gitu dan durasinya sedikit kayak gitu. Ini kan durasinya cuma paling berapa menit. Kayak gitu. Nggak nyampe menit malah kan 36 detik doang. Kalau misalnya udah 3 menit atau 2 menitan itu biasanya udah susah. Udah kayak dia udah nggak support lagi. Kalian bisa langsung convert aja. Compress videonya maksud aku, maaf. Nah, itu ntar biar bisa dia dimasukin kayak gitu. Tapi kadang pas dikompres juga belum tentu bisa karena agak ribet emang sih. Kalian harus sesuaiin sama kualitas dari videonya itu. Kayak gitu. Emang susah KineMaster agak susah untuk support ini. Maksudnya support tools ini. Kayak gitu ya guys. Terus oke, aku close aja, aku delete. Abis itu nih aku bakal nunjukin di mana. Nah, abis itu kita ke menu selanjutnya yaitu efek. Jadi efek ini gambarnya efek ini.
Nah, kalian bisa kasih efeknya banyak nih guys. Ada efek slide anaglide, maaf. Terus ini tuh dia bakal kayak gini. Terus kalian bisa atur mau masukin slide-nya di mana, efeknya di mana. Misalnya mau yang kakinya aja atau tangannya aja itu bisa, atau misalnya bagian atasnya aja kayak gitu. Misalnya bagian atas doang. Nah kan, jadi bawahnya enggak kayak gitu. Ini untuk kayak serupa dengan glitch, cuman nih enggak kayak glitch gitu. Nah ini bisa kalian sesuaikan juga. Mau kalian masukkan efeknya di mana? Misalnya mau di bagian video intro saja, bukan intro, maksudnya pas bagian awalnya aja atau bagian refnya aja kalian bisa sesuaiin. Kalian tarik-tarik aja ininya ya. Videonya juga bisa langsung kalian potong dengan kalian tarik kayak gini, atau kalian pakai gunting ini ya, dan simbol gunting ini. Misalnya kalian mau pangkas yang bagian kanan, kalian klik yang pangkas ke kanan playhead ya guys. Nah kayak gitu, jadi kalian langsung batasin kayak gini, langsung dipotong aja. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau kasih stiker juga bisa. Ini ada stikernya. Oh ya, lupa, efek ini sama seperti aplikasi yang lain ya. Oh, dia enggak. Kalau sama seperti aplikasi yang lain, ini tuh dia nggak bisa semuanya kalian dapetin filternya. Ada beberapa yang harus kalian premium kayak ini, tile art, memiringkan, hamperan fokus kayak gitu tuh harus kalian punya yang premiumnya, oke? Tapi menurut aku yang kayak gini aja udah cukup ya guys, nggak harus yang ini sih. Kalau kalian tergantung konten kalian juga sih. Kalau konten aku sih aku udah cukup menurut aku. Kayak gitu kan, sesuaikan aja sama kebutuhan konten kalian. Lanjut ya guys, nih stiker. Stiker juga dia udah menyediakan cukup banyak menurut aku untuk mendukung dari video kalian itu biar nggak terlalu sepi. Ya kan, ini terus ada kembang api kayak gitu-gitu. Cuman sama seperti yang filter tadi, kalian nggak bisa akses semua stiker yang ada. Karena ini harus yang premium kalau kalian mau yang neon-neon kayak gini. Ini premium. Tapi menurut aku yang kayak tadi aja udah cukup untuk konten aku. Tapi balik lagi ke kebutuhan kalian ya guys. Terus kita lanjut lagi. Ada teks. Nama stikernya nih kayak gini ya guys. Aku lupa jelasin kayak gini. Kalian klik aja. Tinggal kalian kecilin, gedein, terserah kalian. Terus kalian miringin juga bisa kayak gitu. Ntar dia bakal ada. Nah, ada kan? Oke, aku hapus ya guys, bentar. Lanjut. Habis itu ada teks. Ini kalian untuk nambahin teks. Misalnya hi. Oke, bentar ya. Nah, itu kalian gedein. Terus ini bisa kalian pindahin juga. Misalnya kalian mau masukin di bagian mana, itu kalian tarik-tarik aja. Ini enaknya KineMaster tuh dia bisa ditarik-tarik. Terus abis itu layernya kayak nggak ada batasannya guys. Jadi kalau kalian mau tambah stiker sebanyak apapun, teks sebanyak apapun, itu bakal tetap cukup. Kayak gitu. Jadi itu enaknya, dan kalian nggak usah ribet-ribet, tinggal tarik-tarik aja. Kayak gitu. Aku sih sukanya dari KineMaster kayak gitu ya guys. Terus nih ya, ini kan ada pilihan font yang cukup banyak menurut aku untuk mendukung dari konten kalian. Kalian bisa pilih banyak font di sini. Dan ini gratis. Kecuali kalian mau yang fancy kayak. Oh enggak, ini juga masih gratis guys. Jadi untuk font dia nggak membatasi. Kalian mau pakai berapapun tetap bakal gratis kayak gitu, nggak kayak filter ataupun stiker. Lanjut, ini ada. Oke, kita kesini dulu deh. Cukup banyak emang tools dari si KineMaster ini, jadi mendukung banget untuk kalian bikin konten dengan free kayak gitu ngeditnya. Lanjut, ada tulisan tangan. Tulisan tangan ini dia kayak coret-coret gitu ya guys. Nah, ini enaknya kalau kalian pakai tab ya. Dan ini bakal keguna banget menurut aku buat bikin yang kayak estetik gitu. Cuman karena aku anaknya nggak estetik jadi susah gitu. Jadi aku jarang banget pakai tools ini. Cuman kalau kalian yang kayak ala-ala estetik kayak
productivity, yang kayak gitu-gitu. Aku lihat banyak orang pakai kayak gini, yang kayak pin kayak gini. Ini enaknya kalian pakai tab sih menurut aku, karena kalau pakai kayak gini tuh agak susah ya. Terus kalau makin thin ininya line-nya itu makin jelek menurut aku. Jadi kan harus tebel menurut aku sih. Opini aku. Tuh. Lebih enak kalau kalian pakai tab atau kalian pakai apa tuh namanya? Pensil yang bisa di tab. Lanjut. Ini ada penghapusnya juga, ada ini. Terus dia bisa juga kalian tambahin efek sendiri. Jadi misalnya tulisan tangan aku ini ya. Bentar guys, maaf agak berisik ya suara itu. Nah kayak gini misalnya. Lalu kalian bisa kasih tanda bukan kayak animasi biar dia jadi gerak gitu. Kalian tambahin kayak misalnya ini animasi masuk atau berkedip, nah kayak gitu. Jadi gak semata-mata dia diem doang, kalian bisa kasih berkedip, berdenyut kayak gitu. Nah ini dia, nah bisa muter kan, keren. Nah bisa hujan juga nih guys. Mana ya, nah lucu kan. Nah tapi tidak seperti yang filter dan stiker tadi, ini juga nggak limited, jadi kalian bisa pilih sebanyak mungkin, sesuka hati kalian, pas sebanyak mungkin sih, karena ini semuanya unlock kayak gitu. Aku hapus ya. Nah aku hapus. Dah, lanjut. Ada lagi media ini kalian kalau buat nambahin video lagi. Jadi misalnya ini videonya ada video terusannya, misalnya video apa ya, maaf ada foto-foto aku lagi. Misalnya ada video ini, kalian bisa tambahin lagi di sini kayak gitu. Nah kalian bisa atur juga posisinya mau kayak gimana. Bentar, ini bisa kalian geser-geser ya, pokoknya misalnya yang kalian maunya yang ini di depan atau yang tadi di belakang, itu kalian bisa pindahin. Sebentar. Oh, kayaknya agak susah kalau misalnya ininya panjang, maksudnya durasinya panjang, jadi kalian mendingan kesiniin lagi terus kalian tambahin di sini. Kalian tambahin di sini kayak gitu. Jadi langsung ke depan kayak gitu. Kalian maju mundurin, jadi kalau kayak gitu kan agak susah ya. Jadi kayak gitu caranya. Lanjut. Nih kita gulir dulu. Itu. Terus ini. Ada lagi guys. Nah ini. Terus ini lagi ya. Jadi kalian bisa tambahin audio juga. Nah audionya ini dia bakal bentuknya gini. Audionya tuh bisa dari musik kalian. Maaf ya guys berisik. Nih, musik kalian. Ini musiknya, musik kalian bukan. Aku jadi nggak fokus. Ini musik yang dari si editing aplikasi KineMasternya sendiri. Itu ada ini tapi dia cuman daily life, ini yang dia gratis. Ini udah premium yang Arcade Center, Fairy Tail sama Maybe Not. Nah jadi nih kalau yang musik dari si KineMasternya emang dia nggak unlock semua, sama kayak filter dan stiker tadi, jadi harus premium kayak gitu ya. Nah cara masukinnya itu tinggal kalian unduh, terus memaster install, terus tinggal kalian pakai deh. Nah kalian tambahin dah kayak gitu. Nah kalian bisa pilih juga section yang kalian mau pilih untuk masukin si daily life ini, misalnya ini. Nah gitu. Terus aku hapus dulu. Habis itu kita masuk ke, misalnya kalian maunya dari audio kalian sendiri, itu kalian bisa tambahin di bagian lagunya ya guys. Misalnya aku masukin apa ya, nih, nah ini kalian tambahin. Sama kayak tadi juga sistemnya, kalian bisa pilih sectionnya gitu ya guys. Terus sejauh itu yang audio kayak gini doang. Nah kalian bisa juga efek suara nih, yang kayak sound efeknya sama sih kayak tadi nih, sound efek nih. Ini juga premium kebanyakan.
Jadi dia emang supportnya di premium sih sebenarnya. Kalau mau kalian unduh dulu di Google, terus ntar tinggal kalian masukin aja ke sini kayak gitu. Kalau kalian nggak mau premium, itu salah satu solusi dari aku. Terus udah kayak gini, kalian juga bisa record dari suara kalian nih misalnya. Halo. Nah, kalian bisa masukin langsung ke sini. Halo. Nah, jadi kalian bisa dubbing gitu loh. Dubbing sesuai dengan durasi video kalian. Gampang kan? Nah, ini bisa kalian atur juga videonya, volumenya. Volume dari si video aslinya, maksud aku. Bisa kalian kecil, misalnya 0. Atau kalian mau 200, bisa kalian gedein, bisa kalian kecilin. Nah, di sini ada kompresor. Ini tuh untuk ngatur suara, kayak suara efek gitu. Jadi dia ngaruh ke, misalnya kalian mau suaranya lebih bass atau apa nih misalnya. Tuh kan? Kayak bikin jadi suaranya dalam, atau kalian mau bikin suaranya jadi cempreng kayak gitu. Ini keguna banget buat kalian yang misalnya mau kayak suara samaran, atau misalnya yang kayak suara lucu-lucuan yang kayak kalian nggak mau ketahuan suara asli kalian di konten YouTube kalian bisa atur di sini di kompresor. Kayak gitu. Bisa kalian bikin jadi ngebas, bisa kalian bikin jadi kayak cempreng, itu sesuka hati kalian. Terus ini yang ada gambar kayak toko gitu, ini untuk toko buat premiumnya ya. Ini ada apa sih namanya, toko aset KineMaster namanya. Jadi ini ada kayak gini stiker kayak gitu. Ini pakai template gitu sih guys. Cuma karena aku bukan premium, jadi aku nggak bisa ngejelasin di sini dan aku nggak bisa contohin. Terus ini pokoknya menurut aku, ini pokoknya kayak template biar kalian gampang aja sih pas ngeditnya. Nggak usah kalian bikin lagi kayak gitu. Nah, biasanya kalau kalian udah bikin premium, ada kalian bikin akun di sini. Karena itu kan premium, jadi kalian bikin akun. Nah, kalian akunnya kayak gitu deh, biar kalian bisa pakai di device lain kayak gitu, bisa login. Terus apa lagi ya? Oh iya, di KineMaster ini sayang banget, maksudnya dari si, oh ya ini aku mau jelasin ini. Jadi ini kalau kalian tekan ini tuh kayak gini ya guys. Jadi ini cuman kayak tools tambahan kayak kamera. Tinggal kalian tambahin, misalnya kalian mau video langsung, video dari video baru kayak gitu langsung, itu kalian bisa langsung klik dari sananya tadi kayak gitu. Terus sama kayak tadi juga, ini perekaman video juga. Kalau kalian mau langsung, maksudnya yang langsung take gitu, bisa juga langsung klik itunya yang merah-merah ini. So kalau kalian mau save, langsung klik yang ini ya guys. Nah, aku mau ngejelasin, jadi sayang banget KineMaster tuh emang toolsnya lengkap dan emang bakal mendukung kamu untuk bikin konten yang sedikit rumit, yang lebih complicated daripada si InShot yang aku udah jelasin di part pertama. Cuman sayangnya kalau kalian nge-save itu, kalian bakal tetap ada watermark dari si KineMaster ini, yang ini nih, Made with KineMaster. Ini nggak bisa dihilangin kecuali kalian premium. Kalau kalian mau hapus itu kalian harus premium. Nah, ini harganya. Jadi ntar kalau kalian nge-save dan kalian publish ke YouTube, kalian juga nge-promosiin KineMaster kayak gitu. Cuman solusi dari aku, kalian bisa tutupin make huruf ataupun logo ataupun stiker. Jadi kalian kerja 2 kali sebenarnya. Jadi setelah kalian save di galeri kalian, langsung kalian lagi tambahin lagi, kalian bikin lagi di aplikasi lain, edit lagi yang tadi video yang udah selesai, yang tadi kalian finishing, kalian tambahin, kalian tutupin pakai huruf ataupun logo untuk nutupin si KineMasternya ini kayak gitu. Kayaknya gitu aja tutorial dari aku. Ini sih cuman kayak tools kalau kalian mau lihat layer-layernya, ataupun kalian mau ganti template dari si kalian pas ngedit, kalian misalnya nggak enak kayak gitu, kalian bisa ngeditnya kayak gini, jadi ininya kecil, ininya gede kayak gitu. Semoga kalian suka videonya, dan makasih udah nonton sampai akhir. Dan maaf juga kalau aku udah salah kata ataupun perbuatan, atau ketika tadi aku videoin tuh banyak suara-suara dari luar. Itu karena keadaan rumah aku emang lumayan rame setiap aku selalu bikin video, jadi emang agak susah untuk nyari waktunya. Jadi aku berusaha banget untuk suara aku biar kencang, biar kalian bisa ngerti dan nggak kedengeran suara dari luarnya. Tapi apa daya tetap kedengeran. Ya udah, makasih semuanya.